Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'ana ya karim. Baiklah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita kesehatan. Allah masih meringankan langkah kita untuk datang ke pertemuan mingguan Jumat malam Sabtu di Pondok Pesantren Darussalam Pinaga. Pengajian sesudah Isya ya. Judul atau tajuk kita malam ini menjinakkan hati. Menjinakkan hati yang liar. Hati itu kadang-kadang liar, kadang-kadang jinak. Ini cerita orang yang hatinya liar, lalu bisa dijinakkan melalui usaha seorang ulama yang tersohor zaman dulu, namanya Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, yang lahir 107 Hijrah. Orang beriman yang ingin baik mesti banyak mengenal ulama, mesti banyak tahu tentang ulama, tahu tentang sahabat, tahu tentang tabi'in. Ini Fudail bin Iyad ini termasuk tabi'in atau tabi'in. Lahir 107, 107 meninggal. Jadi berapa umurnya? 60 tahun Bu ya. 80. 80 tahun. Yang jelasnya di sini cerita beliau dengan seorang warga yang sudah berusia berapa? 60 tahun. Yang kalau di Brunei, di Malaysia dipanggil warga emas. Nah, dari umur 60, kalau di sana dipanggil warga emas. Kalau bahasa Inggrisnya golden citizen. Golden citizen. Jadi ditanyalah oleh Fudail, "Bapak sudah berapa usia Bapak?" katanya. Kata si bapak itu, "Usia saya sudah 60 tahun." Dia terus terang. Dia tidak marah ya, karena yang menanya ini orang ulama. Tentulah tujuannya baik ya. Nah, jadi dijawabnya terus terang, "Saya sudah berumur 60 tahun." Lalu kata Fudail, "Kalau Bapak sudah berusia 60 tahun, berarti perjalanan hidup Bapak sudah 60 tahun menuju Allah. Jangan-jangan sudah hampir selesai, Pak." Artinya Al-Fudail mengingatkan tentang dekatnya kematian, dekatnya alam barzah, dekatnya liang lahat. Subhanallah. Kita kalau kita terpilih di sisi Allah sebagai orang yang baik, mesti selalu ingat Allah dan ingat saat berpisah dengan alam fana ini. Orang yang baik selalu ingat saat berpisah dengan alam fana. Orang yang tak baik selalu hidupnya lengah dan lalai, tidak ingat, lalu hanyut. Jadi bapak ini rupanya termasuk kategori orang yang agak hanyut lah hidupnya. Lalu bila ditanya usianya 60 tahun, bila dikatakan bahwa usianya sudah di penghujung, lalu katanya dia terkejut, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Adakah orang kita bila kita tanya tentang usia, lalu usianya mungkin 60 atau lebih, ada mungkin orang kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Mungkin jarang ya, Berarti orang ini dia
positif thinkingnya tinggi. Dia berpandangan positif. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksudnya? Maksud ungkapan ini dia itu cemas, dia takut. Dia takut bahwa selama ini dah ingat mati. Rupa-rupanya mati sudah dekat. Lalu dia menyesal, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya inna lillahi ini dibaca kapan? Itu sedikit. Itu mungkin 1% dari kegunaan yang sebenarnya. Sepatutnya kalau kita contohnya terlambat sholat, lalai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba kita bangun, waktu sholat sudah habis, lewat sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita biasa membaca Quran setengah juz sehari atau 1 juz sehari, tiba-tiba hari ini tidak dibaca Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu pada garis besarnya ada 2. Musibah keduniaan, musibah keagamaan, keakhiratan. Dalam doa Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina, katanya. Coba sebut, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama. Fi dinina, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Panjang doanya. Tapi diantaranya potongannya petikannya wala taj'al musibatana fi dinina. Nah, lalu berarti orang tadi masih ada iman di hatinya. Bila dia diingatkan tentang dekatnya ajal, dia mau membaca inna lillahi ini apa namanya? Istirja. Namanya apa? Istarja'a yastarji'u istirja'an. Artinya menyebut inna lillah waktu susah, waktu gelisah, waktu resah, gelisah dan susah. Contohnya kita makan, tergigit lidah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya musibah, kewafatan, kematian saja. Baik. Lalu Fudail menanya si bapak tadi, apa maksud innalillah itu Pak, katanya. Baguslah bapak bilang innalillah. Kalau kita ditanya, ternyata yang ditanya itu musibah, kita jawab innalillah. Kalau yang ditanya itu nikmat, berapa Pak? Apa kabar ini Pak? Sehat? Alhamdulillah. Berarti nikmat ya. Lalu saat ditanya oleh Fudail, apa maksud innalillah itu? Bapak tadi susah nak menyebut, susah nak mengungkapkan maksud innalillah. Kalau makna secara letterleknya satu persatu, innalillah, kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Body kita, badan kita, jasad kita amanah kurniaan Allah. Anggota badan, organ-organ, umur, tenaga, kesehatan dari Allah. Innalillah. Kita bukan milik diri sendiri. Anak bukan milik ayah dan ibu. Anak itu milik Allah. Ayah ibu bukan milik anak dan keluarga. Milik Allah. Innalillah. Allah itu Rabbul Alamin. Di antara makna Rabb, pemilik. Di antara makna Rabb apa? Pemilik. Jadi innalillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, satu hari kita akan kembali kepada pemilik, akan diambilnya. Siapa yang duluan tidak tahu. Tidak tahu tak? Tidak tahu ya. Ada orang yang cucunya dulu diambil. Kakeknya masih ada, neneknya masih ada. Ada yang anaknya duluan.
Tidak tahu ya. Yang penting wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah. Karena kehidupan kita ini sementara. Kehidupan hakiki nanti di sana. Jadi kata Fudail maksud innalillah itu kita ini milik Allah. Kita akan kembali kepada pemilik. Saat kita kembali kepada pemilik, nanti Allah akan menanya kehidupan yang kita tempuh. Kalau 60 tahun akan ditanya. Subhanallah. Ditanya dari balik ya, dari akhir balik. Ditanyanya. Dalam satu hadis, mungkin selalu dengar ya, ada 4 pertanyaan pokok nanti di sana. Berapa? 4. Pertama tentang usia. Berapa usia Anda? Yang kedua, tentang usia remaja, usia muda. Yang ketiga, tentang duit, harta dari mana dapat, kemana dibelanjakan. Yang keempat tentang apa? Ilmu. Tentang? Ilmu. Maza amila bima alima. Macam mana dia menerapkan ilmunya. Berarti belajar ini wajib. Belajar ini wajib. Pertanyaan pertama itu tentang apa? Usia. Secara umum. Pertanyaan kedua tentang usia remaja, waktu muda bikin apa dulu? Karena anak yang taat dari mudanya, dia akan bernaung di bawah naungan Allah nanti di sana. Pertanyaan ketiga, harta. Berapa besar rumah Pak? Berapa kamar di dalam? Adakah setiap kamar penghuni rumah itu selalu memegang Al-Quran? Itu akan ditanya. Subhanallah. Pertanyaan keempat tentang ilmu. Maza amila bima alima. Macam mana dia mengamalkan ilmunya. Subhanallah. Ada juga hadis lain mengatakan pertanyaan pertama tentang sholat. Tentang awal ma yuhasabu 'alail 'abdi yaumal qiyamah as-shalah katanya. Yang mula-mula ditanya salat. Salat itu yang ditanya apanya? Kualitas dan kuantitas. Apa? Kualitas dan kuantitas. Bukan saja kuantitas. Jumlah rakaatnya. Mutu salat juga akan ditanya. Karena kalau salat yang tidak bermakna, salat itu menjadi musibah kepada orang yang salat tadi. Nauzubillah. Baiklah, lantas bila dikatakan oleh Fudail begitu, maksud innalillah itu Bapak akan ditanya tentang perjalanan hidup yang Bapak tempuh. Siaplah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Hari ini bangun jam berapa? Tidur jam berapa contohnya? Bangun tidur bikin apa? Bikin apa? Satu hari ditanya. Subhanallah. Itu baru satu hari ya. Besok lagi, lusa lagi. 60 tahun lagi. Jadi Bapak tadi macam ketakutan. Macam? Ketakutan. Lalu apa dia bilang? Macam mana lagi ya katanya. Saya risau, saya takut. Macam mana lagi caranya? Berarti message tadi masuk di hatinya. Bahasa Arabnya famal hilah. So dia doma katanya. Macam mana lagi? Lalu kata Fudail, kalau Bapak ingin mencari solusi, katanya solusinya apa dia bilang? Sangat mudah dan senang. Very easy. Very easy. Yasirah bahasa Arabnya. Yasirah. Mudah. Gampang. Namun deh. Nasadai. Kata Fudail. Yasirah bahasa Arabnya. Apa itu yasirah? Mudah. Lawannya asirah, susah. Lalu kata si warga, mudahnya itu apa? Kata Fudail, tuhsin ma baqiya min umrik yughfar laka ma sabaq. Coba Bapak perbaiki hari ini, besok dan lusa. Usia yang sudah lewat itu, yang sudah lampau itu akan diampunkan. Orang ingin bertobat, banyak dosanya, lalu dia kembali kepada Allah, Allah akan mengampunkan dosa. Ini ayatnya. Ayat surah apa nih?
Ayat coba dibaca. Auzubillah. Wa kana Allah ghafurur Allah maghfir lana warhamna. Kalau di ujung ayat itu ada wa kana Allah ghafurur rahima, kita doa Allah maghfir lana warhamna. Kita merespon ayat. Ataupun Allahumma baddil sayyiatina hasanat illa man taba, kecuali orang itu bertobat. Sudah banyak buat dosa di bertobat. Wa amila wa amana, beriman dan beramal soleh. Faulaika, mereka itu akan digantikan dosanya dengan pahala. Subhanallah. Karena Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Ghafur kata ulama maknanya mengampuni dosa yang besar, yang gede. Tidak ada yang besar bagi sisi Allah. Ada lagi dalam ayat lain Ghaffar. Ada Ghaffar, ada Ghafur. Ghaffar mengampuni dosa yang banyak. Ghafur mengampuni dosa yang Ghafur yang besar. Ghaffar yang banyak. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Jadi kalau kita baca ini, kita bisa berdoa Allah maghfir lana warhamna, ataupun Allah mabaddil sayyiatina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Subhanallah. Kalau kita lihat ayat lain seperti di sini ada tertera surah Maryam, orang yang bertobat itu dijanjikan untuk masuk surga jannah. Dalam surah Thaha ayat 82 Allah menjanjikan keampunan dan dalam surah Al-Qasas Al-Falah. Dalam surah Baqarah Mahabbah, cinta. Apa ayatnya? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang membersihkan dirinya. Inilah kira-kira ceritanya. Coba kita lihat hikmah dan iktibar yang tersirat di balik yang tersurat. Nomor satu apa? Iman dan amal saleh. Orang yang bertobat, beriman dan amal saleh, dosanya akan diampuni Allah dan dosanya akan diganti dengan pahala. Yang kedua, perlunya si mukmin mendekati ahli dan para salihin dengan cara yang berkesan, yang efektif hatinya. Bagi menyeram ketan dosa rohani dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ibarat apa? Ibarat sesuatu yang bisa menyiram ketan dosa rohani. Orang tadi rohaninya tandus, kering, gersang, lalu dikasih oleh Fudail bin Iyad bimbingan, maka jinaklah hatinya. Alhamdulillah. Ketiga, perlunya ahli ilmu menjinaki para jemaah agar message diterima jemaah dengan dan baik. Kok hilang nak dicari, kok anjing nak di antumlah ana fi makan akhar. Insyaallah bitaufiq jazakallah khair. Kok hilang nak di Dicari. kok anjing nak dipinte. Jangan hilang, dibiarkan hilang. Anyoy dibiarkan anyoy. Subhanallah. Tadi Fudail meminteh yang anyoy, mencari nan hilang. Subhanallah. Subhanallah. Nomor 4, jangan lupa bahwa hidup ini dalam perjalanan. Hidup ini berjalan. Yang namanya perjalanan hidup. Walaupun dia duduk, walaupun dia tidur, istirahat, tapi hidupnya berjalan. Suatu hari perjalanan akan berakhir.
Sesudah berakhir perjalanannya dia akan singgah di alam barzah. Seterusnya ke hari pembalasan dan jannatul firdaus insya Allah. Jangan ke neraka, nauzubillah summa nauzubillah. Kalau kita lihat buku-buku ulama zaman dulu, ada yang namanya Syiarus Salikin. Pernah dengar? Perjalanan orang-orang yang saleh. Artinya tarikh. Ada Hidayatus Salikin, pernah dengar? Tidak pernah ya? Oh, kalau di Purba dulu belajar ini. Hidayatus Salikin, panduan pedoman bagi orang berjalan. Jadi kita ini salik. Apa? Salik yang berjalan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kita ini berjalan. Dengan kata lain, perjalanan dalam alam fana berakhir dengan kematian al-maut atau kembali ke rahmatullah. Nah, dalam bahasa Islamnya orang mati itu dibilang apa? Kembali ke rahmatullah. Bukan hanya meninggal. Episode berikutnya adalah alam barzah dan alam baqa. Nah, itu nomor 6 ya. Lihat nomor 7. Ketibaan saat kematian tidak ditentukan dan tidak diketahui. Nah, ada ayatnya di sana. Dalam hadis kita tuh dianjurkan berdoa agar memperoleh kematian yang baik. Dalam hadis kita disuruh meminta apa? Husnul khotimah. Lantaran dirintangi keduniaan dan berbagai faktor lain, maka kebanyakan orang yang salikin tadi lengah dan lalai. Kenapa orang ada ingat dan mati? Hidupnya lengah dan lalai. Apa itu faktor perintah? Kata ulama ada 4. Nah, perhatikan nih. Yang dalam bahasa tafsirnya al-qawati'. Apa? Al-qawati'. Faktor perintah yang menghalangi orang itu dari beribadat kepada Allah. Nomor 1, asyaitan. Na'udzubillah. Maka kita wajib meminta perlindungan Allah dari setan. Apa surahnya? Surah yang menyuruh kita minta perlindungan Allah wajib. An-Nas. Kita wajib meminta perlindungan Allah dari bahaya setan. Qul. Apa katanya? Qul. A'udzu birabbin nas. Qul itu fi'il apa? Fi'il apa? Berarti menyuruh. Berarti wajib. Qul. Mintalah, doalah. Apa doanya? A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun nas. Qul itu fi'il amar. Fi'il amar lil wujub. Leh belajar di usul fikih dok. Oh leh. Fi'il amar tu lil wujub. Aqimus shalah katanya. Berarti wajib salat. Wa atuz zakah berarti wajib zakat. Perintah tu lil wujub. Penghalang yang kedua an-nafsu. Dalam diri ada nafsu. Nafsu itu penggerak. Tapi jangan salah gerak. Jangan digerakkan ke perkara yang terlarang. Yang ketiga, ad-dunya. Dunia juga kadang-kadang menghalang, kecuali kalau dimanfaatkan dengan baik. Yang keempat, manusia. Jadi 4 ya, setan, nafsu, dunia, makhluk. Itulah yang menghalang manusia daripada ibadat, yang membuat orang terlengah dan lalai. Jadi setan macam mana? Kita mesti minta pertolongan Allah agar Allah membantu kita. Kalau orang itu dibantu Allah untuk mengalahkan setan, datang siapa? Malaikat. Datang? Malaikat. Jadi manusia ada 2 saja. Sama ada kawannya setan, na'udzubillah, atau akrab dengan malaikat. Subhanallah. Banyak dalam Quran ayat-ayat cerita orang yang berkawan dengan setan, berkawan dengan malaikat. Banyak sekali. Subhanallah. Subhanallah. Baik.
Kita terus ke nomor 14 nyeleh. 14 nyeleh. Jauhilah mereka yang lalai. Jangan dekati orang yang lalai. Tengok surah Kahfi ayat 28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Halaman berapa? 297. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan ikuti, jangan turuti orang yang dilalaikan hatinya dari mengingat Allah, lalu dia memperturutkan hawa nafsu, urusannya sia-sia belaka, sia-sia, tidak ada yang terurus. Itu satu ya. Ada lagi An-Najm nanti. Dalam menjauhi musuh setan, si mukmin perlu mendekati malak dan perlu juga mendidik nafsu. Kata ulama ya, paling kurang nafsu ini ada 3 ya. Nafsu yang baik, nafsul mutmainnah. Sebut dalam surah Fajar. Surah nafsul mutmainnah kawannya malaikat. Di antara buku yang membicarakan ini namanya buku Ruh namanya. Ruh. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Arabnya, memang ada ya. Dalam buku Ruh dikatakan nafsu yang jahat itu kawannya iblis. Nafsu yang baik kawannya malaikat. Nafsu yang berubah-ubah sebentar dengan sebentar lagi nafsu apa tuh? Lawama. Itu kan belajar ya. Insya Allah. Contoh sorotan Quran tentang kelalaian kebanyakan manusia lantaran keduniaan boleh dirujuk nanti surah Rum. Boleh lihat ya. Keberkesanan dan perinteraksian terhadap ungkapan ahli ilmu seperti ungkapan istirja, hauqalah, istighfar, tasbih dan lain, bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Orang tadi bila ditanya berapa usianya, 60. Berarti usia bapak tidak lama lagi. Lalu dia beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ada link, ada jaringan dengan Allah. Tidak putus ya. Terus memahami istirja. Kita perlu paham istirja. Inna lillah, kita ini milik Allah, dan satu saat kita akan kembali kepada pemilik. Beristirja bukan hanya saat berinteraksi dengan berita kematian saja. Bukan itu saja ya. Bahwa manusia dalam hal ini kembali ke rahmatullah, al-qudum Allah. Ini ada ceritanya nih. Cerita seorang khalifah zaman dulu namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Siapa namanya? Sulaiman bin Abdul Malik. Dia ini khalifah di zaman Bani Umayyah. Zaman siapa? Bani Umayyah. Tafadhal. Ahlan wa sahlan. Pusat kerajaan pemerintah zaman Bani Umayyah di Damsyik. Di mana? Di Damsyik. Satu hari khalifah mau pergi umrah. Mau pergi? Maka lalulah di Madinah. Singgah di Madinah bermalam. Lalu ditanyanya, siapa di sini tokoh yang sesepuh yang bisa curhat dengannya? Khalifah mencari ulama. Kepala negara mencari ulama ingin bercurhat. Lalu dibilang oleh penduduk, ada di sana namanya siapa? Sulaiman. Itu khalifah. Namanya Abu Hazim Al-A'raj.
ada ulama tersohor di Madinah, Abu Hazim Al-A'raj. Nama betulnya Salamah bin Dinar sebenarnya. Salamah bin Dinar. Tapi julukannya Abu Hazim. Lalu kata khalifah, tolong panggil ulama itu, saya ingin curhat. Apa katanya? Tolong panggil ulama itu, saya ingin curhat. Saya ingin curhat. Dipanggil ulama tadi. Syekh, Buya, khalifah mau berjumpa dengan Buya sebentar. Lalu bila ulama tadi sudah berada di depan khalifah, ditanyanya apa? Malana nakrahal maut. Khalifah menanya ulama, kenapa kita ini takut nak mati? Malana nakrahal maut ya Abu Hazim katanya. Kenapa kita ini takut nak mati? Kata Abu Hazim, li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum fatakrahuna an tantakilu minal umran ilal haram. Tidak ada di sini ya, tidak ada dalam buku tuh yang Buya bilang tadi. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Karena orang ini kebanyakannya membangun dunia, meruntuhkan akhirat, lalu takut nak berpindah dari negeri yang sudah dibangun ke alam yang belum dibangun. Wah, menangis khalifah tuh. Kena dia banyak istananya, istana di sini, istana di sini, istana di sini. Nangis dia di depan menteri-menterinya. Waktu diingatkan oleh ulama, nangis dia. Berarti nasihat ulama tadi masuk di hatinya ya. Berarti curhatnya berhasil. Tayyib. Sampai di mana tadi? 20 ya. Si mukmin hendaklah ingat saat akan ditanya Allah. Kan tadi katanya, kata Fudail kepada si warga tadi, kalau kita kembali kepada Allah kita akan ditanya nanti. Pada saat ini si mukmin sangat memerlukan syafaat. Waktu kita ditanya Allah, kalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, dia perlu syafaat. Syafaat nomor 1, syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran, syafaat ulama, syafaat aulia, syafaat sahabat yang soleh. Subhanallah. Kalau dia bisa diselamatkan oleh amal solehnya, alhamdulillah. Kalau tidak, pernah dulu Buya mendengar ceramah di Brunei, yang menceramah itu dari Jeddah, profesor dari Jeddah, tak silap dari Universitas King Abdul Aziz di Jeddah sana. Dia datang ke Brunei ceramah mulut. Katanya nanti dari kemudian itu orang alim waktu dia nak berjalan pergi ke jannah, dia ditahan, di stop. Pak, Bapak jangan dulu masuk. Bapak tunggu di sini, pastikan semua orang yang Bapak bantu dah selamat nanti sampai di jannah. Kalau orang awam, orang biasa, dia masuk jannah, dia masuk saja, masuk. Tiba giliran orang alim katanya ditahan, di stop. Disuruh memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Itu di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Udah sampai ke surga. Ada lagi ceritanya dalam surah Syu'ara contohnya ya. Orang itu dicari oleh temannya yang saleh. Kalau tidak ada di surga, di mana lagi? Ada dalam surah Syu'ara mengatakan orang itu disuruh keluar dari neraka karena dicari oleh temannya yang soleh di surga. Jadi perlu syafaat kalau orang itu tidak bisa selamat ya. Mudah-mudahan salah. Bukan disyafaatkan, sepatutnya mensyafaatkan ya. Mensyafaatkan. Saat itu Buya pernah tanya anak kelas berapa ya? Kelas 3. Kelas 3 PD. Kamu kenapa belajar di pondok ini? PD ya? Oh, saya kalau bisa ingin mensyafaatkan ayah dan ibu saya nanti di sana. Apa ayatnya? Ayatnya dalam surah Tur. Surah? Tur. Tengok surah Tur.
dia sudah pernah mendengar. Ayat dalam surat Tur mengatakan orang itu bisa membantu ahli keluarganya di sana nanti. Halaman 524. Berapa? 524. Ceritanya dari ayat 21, 22 sampai nanti 28. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman, kemudian zuriatnya beriman, soleh, solehat semuanya. Ini dalam tafsir ya, bisa dirujuk dalam tafsir Qurtubi. Contohnya, nanti bila orang itu masuk jannah, dia akan mencari ayahnya. Ayahku di mana? Ibuku di mana? Kata informasi di sana, ayahmu dan ibumu jauh di bawah sana. Kamu tinggi, derajat kamu tinggi karena kamu dulu belajar, kamu rajin belajar, dapat derajat yang tinggi di jannah. Ya Allah, saya dulu belajar untuk ayah dan ibuku ya Allah, bukan untuk diriku. Nah, maka dalam tafsir disebut dicari ayahnya ke bawah sana, dinaikkan ke tempat anaknya yang tinggi derajatnya. Subhanallah. Dalam tafsir begitu. Jadi anak tadi ditanya, kelas 3 Pi, kenapa kamu belajar di sini? Ingin mensamakan ayah saya dan ibu saya nanti. Itu kalau anaknya yang tinggi. Tapi kalau ayahnya yang tinggi derajatnya, kakeknya lebih tinggi daripada anak dan cucu, kakek bisa menaikkan derajat siapa? Anak cucunya. Siapa yang tinggi derajatnya bisa menaikkan yang di bawah. Sama ada yang tinggi itu ayah, ibu, anak, cucu, atau kakek. Yang penting alhaqna bihim zurriyatahum. Ini menurut ulama tafsir akan dinaikkan, akan disamakan tempatnya, akan dipertemukan. Nah, ipadomu isadun. Jadi kita belajar bukan untuk diri sendiri. Kita belajar bukan untuk diri sendiri, bahkan untuk menyelamatkan orang tua insya Allah. Baik. Anda sendirilah yang menentukan keadaan dan suasana hisab Anda kelak. Ada orang yang hisabnya hisab yasira. Ada hisaban asira. Yasira yang mudah, asira yang susah. Tersebut dalam surah Al-Insyiqaq. Fa amman, siapa hafal surahnya? Fa amman utiya. Fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Baik. Sekarang poin 24 tentang orang tobat. Tadi kata orang tua kalau dia tobat, dosanya akan diampuni, dia akan diberi pahala yang banyak. Ada lagi cerita yang kita selalu dengar, si penjahat zaman dulu nih sebelum Nabi Muhammad nih ya, umat zaman dulu yang membunuh berapa orang? Mula-mula 99 dibunuhnya. Hadis sahih. Penjahat kelas profesional. Udah 99 orang dibunuhnya. Tapi akhirnya takut juga kepada Allah. Ditanya seorang sahabat, Pak, saya sudah 99 orang saya bunuh. Macam mana Pak ya? 99? Iyo. Enggak bisa lagi itu. Katanya. Enggak ada jalan lagi. No way. Enggak ada jalannya lagi. Lalu dibunuhnya orang tadi. Subhanallah. Iya. Dan akhirnya menyesal juga. Dah 100 orang saya bunuh. Tanyanya kawan, saya dah 100 orang saya bunuh. Yang ke 100 itu orang ahli ibadat.
Macam mana? Oh, coba pergi Buya ada di sana. Pergi jumpa Buya di sana, Kiai di sana. Ada nanti solusinya itu. Dia pergi jumpa Kiai, Pak Kiai, saya sudah 100 orang saya bunuh. Saya ingin bertobat kepada Allah. Ada jalan enggak? Why not? Apa katanya? Kenapa tidak ada? Yang tadi, no way. Ini, why not? Jalan masih terbentang luas untuk Bapak. Jadi macam mana caranya? Macam mana katanya? Hijrah. Kalau Bapak ingin baik, jangan tinggal di kampung ini. Ini perkampungan orang yang bobrok. Goblok. Pindahlah ke sana, ke perkampungan orang yang soleh, yang taat. Bapak akan baik nanti. Wah, benar ya katanya. Lalu dia siap untuk pindah hijrah. Ternyata sampai di tengah jalan, datang siapa? Israel. Datang malaikat maut, tidak bisa dirunding lagi. Terus meninggal di situ. Setelah ruhnya dicabut, datang 2 malaikat ingin mengambil alih ruh orang tadi. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Kata malaikat azab, ini orang jahat, dah 100 orang dibunuhnya. Ini urusan saya loh. Kenapa kamu datang? Ditanya sama malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, dia kasusnya sudah ditutup. Dia sudah bersih, sudah tobat. Ini urusan saya. Tidak ada urusan kamu di sini. Kata rahmat. Lalu datang malaikat ketiga. Kamu kenapa bising-bising di sini? Ada asal ribut di son. Ini katanya dia punya. Ini saya punya. Ini member saya. Dia bilang member dia. Oh itu saja itu kan senang. Kata yang ketiga. Macam mana katanya? Diukur. Tempat dia meninggal diukur ke kampung awak asal dan ke kampung destinasi yang dituju. Ternyata lebih dekat ke Kampung yang mau dituju. maka dia tergolong aulia Allah, kekasih Allah. Padahal baru dalam perjalanan. Maaf ya. Si mukmin yang bertobat kejahatannya ditukar dengan kebaikan itu dari surah Furqan itu ya. Ulaika yubaddilu sayyiatim hasanat. Kemudian tentang kemanisan tobat bisa dirujuk surah Ghafir. Cerita orang yang didoain sama malaikat apa? Pemikul aras. Orang tuh kalau bertobat ya, malaikat pemikul aras akan mendoakannya. Berapa jam? 24 jam. Tidak ada tidurnya, tidak ada capek. Boleh bisa dilihat surah Ghafir. Ini sangat menarik ini ya. Surah Ghafir sesudah surah Zumar. Sesudah surah Zumar. Bismillah. Naam. Ba'da surah Zumar. Ini halaman 467. Ini sangat perlu bagi anak-anak, sangat perlu diketahui dan dihafal buku surah ini. Surah yang menjanjikan orang itu mendapat doa malaikat pemikul arash. Malaikat yang paling dekat kepada Allah, malaikat muqarrabin. Oke? Alladzina yahmiluna al-arsh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihun. Malaikat yang memikul aras, bertasbih dan bertahmid dan beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat itu beristighfar untuk orang yang beriman. Apa teks istighfarnya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannatin allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Malaikat memintakan keampunan dosa bagi orang yang bertobat. Satu, meminta supaya dihindari dari azab neraka. Wa qihim azabal jahim. Meminta supaya masuk jannah.
Rabbana wa adkhilhum jannati allati wa'adtahum. Supaya orang itu masuk jannah. Wa man salah min abaihim. Ayahnya, kakeknya, neneknya, ibunya, masukkan semua ke jannah. Anaknya, cucunya, menantunya, cicitnya, wa dzurriyyatihim. Satu orang yang taat, yang saleh mendapat doa malaikat, satu rumpun keluarga dapat syafaat. Subhanallah. Nah, ini maksud surah Taubat. Jadi kata seorang ulama namanya Yahya bin Mu'adz ada dalam tafsir Qurtubi. Dalam tafsir Imam Qurtubi dinyatakan waktu menjelaskan ayat ini dalam tafsir Al-Imam Qurtubi dinyatakan inilah ayat perlindungan yang paling hebat di dalam Quran. Ayat perlindungan yang paling hebat dalam Quran. Kalau kita ingin melindungi diri, melindungi keluarga, inilah pilihannya. Arja junnah katanya. Junnah ini benteng. Benteng yang paling selamat adalah ayat 6 7 ya, 7, 8 dan 9. Syaratnya di sana faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila. Jadi syaratnya 3. Amanu, tabu, wattaba'u. Iman, taubat dan ittiba. Mengikut jalan Rasulullah SAW. Baik. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Amin rabbal alamin. Al-Jannah sangat rajin dan tekun bertobat. Surah Qaf ya. Bagi siapa yang ingin mencari solusi atau ingin bertobat, Islam sebagai agama kerahmatan sejagat mengemukakan solusi yang sangat senang dan mudah. Siapa yang ingin selesai dengan Allah senang sekali. Tapi siapa yang hidupnya hanyut itu susah nanti di sana ya. Jadi maka patutlah kita belajar pada kisah soleh ini supaya kita selalu insaf dan sadar. Nanti anak-anak bisa nanti pulang ke kampung duduk depan ompong, depan kakek, depan nenek. Ada cerita nenek ya. Ini ceritakan sama dia. Mudah-mudahan masuk juga di hatinya. Jangan tanya, ompong sudah berapa umur? Mang 80. Udah lama tuh ompong. Jangan macam tu. Nanti di mana kau pernah jadi katanya? Siapa guru kalian? Jadi bacakan saja cerita ini. Dibahasakan saja cerita ini. Ada cerita menarik. Bacakanlah mudah-mudahan lekat di hatinya. Begitulah ya. Kata ulama kita wajib belajar daripada kisah solihin. Kita wajib mengenal nama-nama orang saleh, nama sahabat tabi'in. Tadi kita sudah sebut Fudail bin Iyad. Kita sudah sebut tadi Sulaiman bin Abdul Malik. Kita sudah sebut tadi Abu Hazim Al-A'raj. Banyak lagi yang perlu kita singkap. Sudah disebut juga sama anak-anak tadi cerita tentang Fudail bin Iyad di YouTube hampir 100 episode. Tak silap 94 atau 96 episode yang disampaikan waktu di Brunei dulu. Jadi senang sekali ya dengan Fudail bin Iyad ini. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah ya. Amin rabbal alamin. Sebagai penutup satu cerita pendek dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ini semua tokoh-tokoh aulia Allah nih. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Selalu disampaikan ya, tapi kadang lupa, kadang ingat. Dia terlihat seorang ayah membawa apa? Anak kecil. Anaknya. Ditanya, atuhibbuhu? Apa artinya? Adakah bapak mencintai anak bapak ini? Iya dong katanya. Apa katanya? Iya dong. Ini kan anak gue, buah hati belahan jiwa. Oh, begitu ya. Nah, bapak sebagai ayahnya sudah demikian cintanya kepada anak. Macam mana Khalik, Pak? Nah. Macam mana cinta Khalik kepada anak bapak ini? Mana yang cinta kepada orang itu, ayah ibunya atau Allah? Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa ya. Maka kita selalu memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Jadi
tersentaklah tadi Bapak dari ketidurannya. Oh, Allah lebih sayang kepada saya daripada ibu saya waktu kecil. Kita karena ada di hati kita tuh. Allah lebih sayang kepada saya. Allah lebih sayang kepada saya. Maka kita mengulang-ulang berapa kali basmalah dibaca satu hari? Puluhan kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada lagi sesudah alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim lagi. Subhanallah. Yang jelasnya setiap orang yang mau datang di majelis ilmu ini, majelis Allah ini, majelis malaikat, ini majelis Raudhah min Riyadil Jannah, tanda orang tahu disayangi Allah. Ini majelis yang disukai Allah, disukai Rasulullah, dan disukai malaikat ya. Mudah-mudahan kita selalu berniat ingin menghidupkan majelis ini setiap Jumat malam, Sabtu. Begitulah. Kita baca ayat tadi, ayat surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah maghfir lana warhamna. Allah maghfir lana. Kalau Allah menyatakan wa kana Allahu ghafurur rahima, copek-copek doa Allah maghfir lana warhamna. Copek-copek tuh. Lagi sekali. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah maghfir lana warhamna. Allah maghfir lana warhamna. Allah maghfir lana warhamna wali walidaina wal mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah. Jangan lupa merespon setiap ayat dengan doa. Kalau ayatnya baik tentang rahmat, minta. Kalau ayat tentang ancaman, tentang azab, minta penjagaan dan perlindungan Allah. InsyaAllah lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Ya hayyu qayyum wa ya arhamar rahimin. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma baddil sayyi'atina hasanat. Allahumma baddil sayyi'atina hasanat wa antal ghafurur rahim. Allahumma baddil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma baddil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.